إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan pula kesempatan panjang umur, sehingga pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul di masjid kita tercinta, Masjid Al-Barakah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah salat Jumat yang sudah dan akan kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang sejati dan memegang teguh terhadap ajaran agamanya, maka sekurang-kurangnya ia harus mengetahui, bahkan hafal tentang urutan dan nama-nama 12 bulan yang ada pada tahun Hijriah, dan kemudian menggunakannya untuk kegiatan ibadah. Ke-12 bulan tersebut adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, thalathatun mutawaliyatun wa huwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun wa huwa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hari ini kita semua sedang berada pada salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan itu, yaitu bulan Rajab. Tepatnya tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah. Maka marilah kita tingkatkan amal ibadah pada bulan ini, karena ibadah pada bulan ini nilai pahalanya dilipat gandakan. Pun begitu sebaliknya, jika melakukan dosa pada bulan ini, dosanya akan dilipat gandakan pula. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang Allah muliakan itu. Surah At-Taubah ayat 36. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan yang berturut-turut di dalam hitungan kalender Hijriah. Rajab adalah bulan ke-7, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang ke-8 dan yang ke-9. Diterangkan oleh para hukama, inna Rajaba lil istighfari minadh dhunub wa Sya'bana li islahil qalbi minal 'uyub wa Ramadana li tanwiril qulub wa Lailatul Qadri li taqarrub ila Allah Ta'ala.
Sungguh bulan Rajab itu adalah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Dan bulan Sya'ban adalah untuk memperbaiki hati dari segala macam cela. Kemudian Ramadan adalah untuk menerangkan hati, dan Lailatul Qadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah kesempatan untuk membersihkan raga dari segala dosa. Bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk membersihkan hati dari segala macam penyakitnya. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mensucikan ruh atau jiwa kita. Maka orang yang dapat membersihkan raganya pada bulan Rajab, niscaya ia akan bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, dan ia akan bisa membersihkan jiwa atau ruhnya pada bulan Ramadan. Jika seseorang tidak dapat membersihkan raganya pada bulan Rajab dan tidak bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, lalu bagaimana mungkin ia akan dapat membersihkan ruh atau jiwanya pada bulan Ramadan? Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tugas kita pada bulan Rajab ini adalah banyak bertaubat dengan taubatan yang sesungguhnya. Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab di dalam kitab sahihnya, Babu Afdhalul Istighfar, bab istighfar yang paling utama. Sayyidul Istighfar adalah ungkapan terbaik memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian kepadamu, taat kepadamu dan janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nabi SAW bersabda, menyebutkan keutamaan Sayyidul Istighfar ini, man qalaha minan nahar muqinun biha. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar itu di waktu siang hari dengan penuh keyakinan, famata qabla ayyumsiya, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha, dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu di waktu malam dengan penuh keyakinan, famata qabla ayyusbiha, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka ia termasuk penghuni surga. Muttafaqun alaih. Dari uraian hadis tadi mengingatkan bahwa diri kita tidak akan pernah lepas dari salah dan pula dosa. Maka sekurang-kurangnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus hafal Sayyidul Istighfar ini dan kemudian membacakannya atau mengamalkannya pada setiap ba'da salat subuh dan ba'da isya. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat sebagian ulama yang masyhur, pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Inti dari peristiwa ini adalah diwajibkannya salat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap kali kita berada pada bulan Rajab atau setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj, maka hendaknya kita bermuhasabah diri. Sudahkah perintah salat itu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya? Sudah sampai di manakah salat kita? Sudah sebaik apakah salat kita? Apakah sudah khusyuk dan tumaninah sehingga salat kita berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari? Ataukah salat yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja sehingga masih diulur-ulur dan dilaksanakan di ujung waktunya serta dilakukan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya? Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat adalah tiang agama
tempat bergantungnya segala amal ibadah dan kebajikan. Salat adalah sebagai wadah untuk menempatkan segala macam ibadah dan amal baik yang kita lakukan selama hidup di dunia, agar terbawa kelak ke alam akhirat. Jika seseorang sudah baik ketika menjadi ayah, sudah baik menjadi ibu, sudah baik ketika menjadi suami, menjadi istri, menjadi bos, menjadi karyawan, menjadi pimpinan, menjadi rakyat, menjadi pekerja, sudah baik menjadi pengusaha, maka teramat sayang jika ia tidak melaksanakan sholat, karena semua amal kebaikannya memerlukan tempat bergantung atau wadah untuk menyimpannya. Bahkan sholat adalah amalan yang pertama dihitung kelak di akhirat. Ketika sholatnya dihitung baik, maka dianggap baik pula lah semua amal ibadahnya. Namun sebaliknya, jika sholatnya dinilai rusak, maka rusak pula lah semua amal ibadahnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in salahat salahalahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Salat adalah cara bertaubat harian, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Salman Al-Farisi dan Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama ila shalah," sesungguhnya jika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, "ata bi dzunubihi kullaha," dia datang dengan membawa semua dosa-dosanya. "Fawudi'at 'ala aniqaihi," lalu dosa-dosa itu ditaruh di atas kedua pundaknya. "Fakullama raka'a aw sajada thaqatat anhu," maka setiap dia ruku atau setiap dia bersujud, dosa-dosanya akan berguguran. Maka sering-seringlah kita ruku dan sujud, dan tidak terburu-buru, agar semakin kita sering dan lama ketika melakukan ruku dan sujud di dalam salat, maka akan semakin banyak pula dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini adalah mengingat kembali apakah kita pernah batal puasa pada bulan Ramadan tahun kemarin, atau Ramadan yang dulu-dulu di saat kita muda. Jika iya, maka itu adalah hutang kepada Allah yang wajib dibayar. Oleh karena itu, pada bulan Rajab ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, mari kita tunaikan hutang puasa Ramadan yang terdahulu. Karena hutang puasa tidak bisa terbayarkan dengan pahala ibadah yang lain. Walaupun melaksanakan umrah setiap tahun, memberikan sedekah setiap hari Jumat, tetap tidak akan bisa membayarkan hutang dari puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan, baik Ramadan yang tahun kemarin atau Ramadan yang dulu-dulu di saat kita muda. Fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih hak, lebih wajib untuk dibayar. Dengan momentum Rajab dan semangat peringatan Isra Mi'raj, mari kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta maaf kepada sesama, terutama keluarga, tetangga, sahabat dan kerabat. Selanjutnya mari berusaha sekuat tenaga tingkatkan kualitas salat kita, baik waktunya, tempatnya dan tata caranya. Untuk hal ini, cara yang terbaik adalah dengan istiqomah melaksanakan salat berjamaah di masjid atau di musola. Dengan begitu, insya-Allah akan lebih mendekati kekhusyuan, dan insya-Allah akan berpahala yang lebih besar. Dan dengan salat jamaah, kita menggantungkan diri kepada imam salat dalam bacaan dan gerakan. InsyaAllah kekurangan kita di dalam solat akan tertutupi oleh jamaah yang lain, karena sejatinya solat berjamaah adalah kerjasama di dalam ibadah. Selanjutnya, jangan lupakan qada puasa yang telah atau pernah kita tinggalkan di saat kita muda. Mari niatkan puasa bulan Rajab ini dengan niat puasa qada, maka insyaAllah qada puasa terbayarkan dan pahala sunnahnya akan kita dapatkan. Karena secara umum Nabi SAW menyatakan dianjurkan puasa sunnah pada 4 bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan semoga kita disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija ya qala ba'dal hamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabiy wal ali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة